Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang di channel tempat kita bersama belajar, bertumbuh dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan selalu punya rencana indah bagi setiap kita, dan melalui channel ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya, mendapatkan inspirasi, serta dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like sebagai dukungan agar semakin banyak orang diberkati melalui konten ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman, keluarga, dan saudara seiman, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bersiaplah untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat indah dan sangat terkenal, yaitu Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Seringkali bagian ini dibacakan pada perayaan Hari Ibu atau acara-acara wanita. Tetapi sesungguhnya firman ini bukan hanya untuk para ibu atau istri, melainkan untuk seluruh jemaat agar kita memahami bagaimana Tuhan menilai kemuliaan karakter seseorang, khususnya seorang wanita yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Bijaksana, saat ini kami datang membuka hati untuk menerima kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, dan bukalah telinga rohani kami untuk mendengar, mengerti dan melakukan apa yang Engkau ajarkan. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia.
Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menilai seorang wanita dari penampilan luar, cantik atau tidak, pandai atau tidak, sukses atau tidak. Dunia sering mengukur nilai seorang wanita dari standar yang berubah-ubah. Kecantikan, status sosial, pencapaian, atau kemampuan ekonomi. Namun, firman Tuhan hari ini membawa kita masuk ke pusat hati Tuhan, bahwa keindahan sejati dan nilai tertinggi seorang wanita bukanlah yang terlihat di mata manusia, melainkan karakter yang takut akan Tuhan. Amsal 31 bukan menggambarkan wanita super yang sempurna, tetapi gambaran seorang wanita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya teks ini menjadi model bagi keluarga Kristen, bagi para wanita, dan juga bagi para pria yang ingin membangun rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, frasa takut akan Tuhan bukan berarti takut seperti terancam, tetapi rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan, hidup yang tunduk pada firman-Nya, berjalan dalam hikmat dan kebenaran, hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Seorang istri yang takut akan Tuhan adalah wanita yang hidup berakar pada firman, bukan pada standar dunia. Dialah wanita yang dipandang Tuhan sebagai lebih berharga daripada permata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 31 berbentuk puisi akrostik dalam bahasa Ibrani. Setiap ayat dimulai dengan huruf Ibrani yang berurutan dari alef sampai tau. Ini menunjukkan bahwa gambaran wanita ini adalah figur teladan yang komprehensif dari A sampai Z. Mari kita melihat beberapa aspek penting. 1. Nilainya, ayat 10. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kata cakap bukan hanya berarti pandai, tapi gagah, berbudi, berkarakter kuat dan bermoral. Nilainya bukan ditentukan manusia, Tuhan yang menilai. 2. Kepercayaannya, ayat 11-12. Hati suaminya percaya kepadanya. Ini berarti ia memiliki integritas dan dapat dipercaya dalam rumah tangga, keuangan, dan pendapatan. 3. Kerajinannya, ayat 13-19. Ayat-ayat ini menggambarkan wanita yang tekun bekerja, kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Ini bukan gambaran istri yang harus melakukan semuanya sendiri, tetapi wanita yang tidak malas mengatur rumah tangga dengan hikmat. 4. Kepedulian sosialnya, ayat 20. Ia mengulurkan tangannya kepada yang tertindas. Wanita yang takut Tuhan bukan hanya mengurus rumahnya, tetapi peduli pada sesama. 5. Kekuatan rohaninya, ayat 25-26. Kekuatan dan kemuliaan adalah pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan. Ini berbicara tentang iman yang teguh, tidak mudah takut karena berharap kepada Tuhan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. 6. Karakternya dipuji, ayat 28-31. Ia adalah perempuan yang takut akan Tuhan. Dialah yang patut dipuji. Ayat terakhir menegaskan bahwa karakter rohani lebih penting daripada kecantikan fisik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari eksposisi tadi, kita menemukan beberapa inti kebenaran. 1.
Tuhan mencari hati yang takut akan Dia. Yang paling berharga bukanlah prestasi dunia, tetapi kekudusan hidup. 2. Peran wanita di mata Tuhan sangat mulia. Alkitab memandang tinggi peran istri dan ibu, bukan sebagai beban, tetapi panggilan mulia yang mengubah generasi. 3. Wanita bijak membangun rumah tangga. Amsal pasal 14 ayat 1 berkata, perempuan yang bijak membangun rumahnya. Rumah tangga dibangun dari kata-kata lembut, hati yang setia, karakter yang kuat, hikmat dalam keputusan. 4. Suami dipanggil menghargai istri. Ayat 28-29 mengingatkan pria bahwa istri bukan pembantu, tetapi partner yang harus dihormati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum menutup bagian firman Tuhan hari ini, saya ingin mulai dengan sebuah ilustrasi yang semoga membuat kita tersenyum, tapi juga membuka mata hati kita untuk mengerti betapa berharganya seorang istri yang takut akan Tuhan. Jadi, begini ceritanya. Beberapa waktu lalu, ada seorang bapak yang baru saja membeli mobil baru. Karena mobilnya modern, dia dapat fitur keren, GPS yang bisa bicara. Hebat bukan? GPS-nya bisa menunjukkan jalan, mengingatkan kalau lewat batas kecepatan, bahkan memberitahu rute tercepat. Nah, bapak ini bangga sekali. Dia berkata dalam hati, wah, dengan GPS seperti ini, saya tidak akan tersesat lagi. Saya tidak perlu tanya jalan ke siapapun. Suatu hari, bapak ini ingin pergi ke rumah saudaranya. Dia sudah memasukkan alamat ke GPS, tapi tak lama setelah mobil berjalan, GPS berkata, dalam 300 meter, belok kanan. Si bapak mengangguk sambil berkata, oke, siap. Tiba-tiba, dari kursi sebelah, istrinya berkata dengan lembut, "Pah, jangan belok kanan, itu jalan buntu. Belok kiri saja." Si bapak agak ragu. Dia bilang, "Loh, GPS bilang kanan." Istrinya tersenyum. "Iya, Pak, tapi saya tahu jalan ini. Belok kanan itu masuk gang sempit, nanti harus mundur jauh. Belok kiri lebih aman." Karena ingin membuktikan bahwa teknologi lebih pintar, si bapak tetap ikuti GPS. Dan betul saja, setelah 300 meter, dia belok kanan dan masuk ke gang super sempit. Sempit sekali, seperti jalan menuju dapur rumah tetangga. Sampai-sampai spion mobilnya hampir bersentuhan dengan dinding. Istrinya cuma berkata pelan, "Pa, kayaknya kita nyangkut." Bapak itu berhenti, menarik napas panjang lalu berkata dengan wajah pasrah, "Iya, kayaknya GPS saya belum bertemu Amsal 31. Dengan susah payah, dia mundur pelan-pelan. Setelah keluar dari gang itu, dia tidak lagi mendengarkan GPS, tetapi mengatakan, "Yang, kamu saja yang jadi GPS. Kamu lebih kenal jalan, kamu lebih bijaksana." Istrinya tersenyum lembut dan berkata, "Bukannya lebih bijaksana, Pak. Cuma lebih sering belanja lewat jalan itu." Seluruh jemaat biasanya tertawa mendengar bagian ini, tapi cerita ini tidak berhenti di situ. Setelah mengakui kekalahan dari sang istri, si bapak mulai menyadari sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata seringkali wanita memiliki intuisi yang tajam, kemampuan melihat hal-hal kecil yang sering tidak disadari pria, dan insting keputusan yang tepat. Memang benar, tidak semua istri tahu arah jalan lebih baik daripada GPS. Tapi dalam kehidupan, seorang istri yang takut akan Tuhan memiliki sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada teknologi paling canggih sekalipun, yaitu
hikmat dari Tuhan. Hikmat itu muncul ketika ia rajin membaca firman, setia berdoa, mengatur rumah dengan hati yang melayani, membimbing anak-anak dengan sabar, memperhatikan kebutuhan keluarga tanpa banyak bicara, dan mengasihi suaminya dalam kasih Tuhan. Kalau bapak-bapak pakai GPS yang baterainya bisa habis, sinyal hilang atau salah membaca peta, seorang istri yang takut akan Tuhan justru disambungkan kepada sinyal surgawi yang tidak pernah putus, yaitu Roh Kudus. Masih ada satu cerita lagi. Ada sebuah penelitian lucu, tidak resmi, tapi sering disebut orang, bahwa pria dan wanita punya kepekaan berbeda. Bukan salah siapa-siapa, tapi memang begitulah Tuhan ciptakan. Suatu hari seorang istri menegur suaminya, "Pa, kamu kok tidak sadar ya? Rumah ini berantakan." Suaminya bingung. "Hah? Berantakan di mana?" Istrinya menunjuk. Baju numpuk di kursi, piring di wastafel, sepatu tidak berpasangan, handuk ada di sofa entah kenapa. Si babak masih berkata, "Ah, itu kan biasa, Yang. Namanya rumah ditinggali manusia. Kalau mau rapi terus, kita tinggal aja di museum." Istrinya tertawa. "Pah, itu bukan alasan. Itu namanya tidak peka." Begitu pula terjadi di hari lain. Istrinya bilang, "Pa, kamu sadar tidak kalau saya lagi sedih?" Suaminya melongo. "Loh, kapan? Bukannya tadi kamu ketawa nonton drama Korea?" Istrinya menjelaskan sambil tersenyum. "Pa, wanita bisa ketawa dan sedih di hari yang sama, bahkan dalam 10 menit yang sama." Suaminya garu-garu kepala. "Aduh, susah amat jadi pria." Tetapi pada malam harinya, ketika ia berdoa dan merenungkan firman, ia mengingat apa yang pendeta sering katakan. Wanita diciptakan berbeda bukan untuk menjadi pesaing, tetapi penolong yang sepadan menyempurnakan kekurangan kita. Suami itu akhirnya sadar. Kekurangan saya dalam peka dilengkapi Tuhan lewat kepekaan istri saya. Kekurangan saya dalam mengatur rumah dilengkapi Tuhan lewat hikmat istri saya. Ia pun berkata pelan dalam hati, "Terima kasih Tuhan untuk istri yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan, kalau boleh, tambahkan sedikit lagi fitur GPS emosional supaya saya bisa lebih ngerti perasaan istri saya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, humor dalam cerita-cerita tadi mungkin membuat kita tersenyum, tetapi ada pelajaran besar di baliknya. 1. Istri yang takut akan Tuhan memiliki nilai yang luar biasa, bahkan melebihi teknologi tercanggih atau logika suami paling rasional sekalipun. 2. Wanita berperan besar dalam membawa arah rumah tangga. Mereka seperti GPS rohani, mengingatkan, menolong, menegur dengan lembut, dan menunjukkan jalan yang benar. 3. Pria perlu belajar rendah hati. Bukan berarti menjadi lemah, tetapi mengakui bahwa Tuhan memberi pasangan hidup bukan untuk dilawan, tetapi untuk ditolong dan saling melengkapi. 4. Kepekaan wanita adalah anugerah. Seringkali hal yang tidak dilihat suami, dilihat istri. Itu bukan kelemahan pria, tetapi itulah kekuatan keluarga, karena Tuhan memakai istri untuk menjadi penjaga yang teliti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita, bagi para wanita, bangunlah hidup yang berakar pada firman Tuhan. Menjadi istri yang dapat dipercaya, bukan karena tuntutan suami, tetapi karena takut akan Tuhan. Jadilah wanita yang membawa damai, bukan konflik. Belajarlah menata rumah tangga dengan bijaksana. Bagi para pria, hormati dan hargai istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadilah pemimpin rohani di rumah. Jangan membebankan standar dunia,
doronglah istri bertumbuh dalam Tuhan. Bagi para remaja dan lajang, carilah pasangan yang takut akan Tuhan, bukan hanya yang cantik atau ganteng. Latih diri dalam karakter rohani sejak muda. Bagi keluarga dan jemaat, bangun rumah yang menaruh Allah di pusatnya. Biarkan firman Tuhan menjadi dasar dalam setiap keputusan, keuangan, pekerjaan, dan relasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 31 mengajarkan bahwa kemuliaan seorang wanita bukan dari kecantikannya, bukan dari pencapaiannya, tetapi dari takut akan Tuhan. Dunia memandang penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Kiranya setiap keluarga membangun dasar hidup pada firman, dan setiap wanita dipenuhi hikmat dan kasih Tuhan untuk menjalani panggilan ilahi dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang mengajarkan kami tentang nilai sejati seorang istri dan wanita yang takut akan Engkau. Bentuklah hati kami agar hidup kami memuliakan Engkau dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Berkatilah para wanita, para istri, para ibu di tempat ini dengan hikmat dan kekuatan baru. Berkatilah juga para suami agar mampu mengasihi dan menghargai mereka seperti Kristus mengasihi jemaat. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami dan menghasilkan buah yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.